KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, Indonesia ditargetkan bebas HIV/AIDS pada 2030. Namun data terbaru Kementerian Kesehatan 2023, jumlah kasus HIV justru meningkat, angkanya mencapai 526.000 lebih. Langkah-langkah yang diambil pemerintah pun dinilai kontraproduktif terhadap target tersebut, salah satunya pengesahan KUHP baru yang masih memuat pasal kontrasepsi. Kerja-kerja para relawan dan aktivis di lapangan jadi terhambat karena ada ancaman pemidanaan, padahal peran mereka sangat krusial dalam pencegahan penularan HIV/AIDS di kelompok rentan atau populasi kunci. Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan seorang aktivis peduli HIV/AIDS tentang pengalamannya mengedukasi perempuan pekerja seks di Jakarta Selatan. Berikut laporan bagian pertama yang dibacakan Astri Yuwanasari. Dan aku di Jakarta itu cuma pegangan uang cuma 200.000. Ini mau buat pulang ke kampung masih bisa, tapi ntar kalau di kampung pasti ya gitu-gitu lagi gitu kan. Ya udahlah, mungkin di sini kayaknya ntar kalau aku ketemu ya alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah aku mati aja di Jakarta, bodo amat gitu. Alhamdulillahnya sih ketemu tempatnya ya, walaupun kayak pagi-pagi hujan deras. Hari itu di tahun 2020 menjadi titik balik bagi Hanam, seorang transpuan kelahiran Banyumas, Jawa Tengah. Di pagi buta, ia kabur dari mes tempatnya bekerja, sebuah pabrik makanan di Bekasi, Jawa Barat. Hanam tak tahan dengan perlakuan diskriminatif dari rekan-rekan sesama karyawan. Lu laki-laki apa perempuan sih gitu, lembek banget gitu. Dan aku ditaruh di pabrik yang sangat tidak memanusiakan manusia. Di situ kan kayak bersentuhan dengan benda-benda berat dan benda-benda panas, tapi nggak dikasih pengaman. Tangan aku pada melepuh. Aduh, aku udah nggak kuat, gimana ya. Hanam merantau atas ajakan saudara. Namun, ternyata ada motif lain di balik itu. Aku disuruh ke Jakarta sebenarnya biar aku tuh mau dirubah lagi sekodrat awal aku gitu kan. Dipaksa gitu kan. Disuruh potong rambut segala macam, alat-alat makeup segala macam itu disita. Saudaraku yang kayak, ntar kalau kamu gak nurut sama aku nih, ntar mama kamu sakit dan segala macam. Kayak diancam gitu. Lewat pencarian di media sosial, Hanam menemukan Inti Muda Indonesia, sebuah LSM yang bergerak di isu HIV/AIDS. Lembaga ini menyediakan rumah aman atau shelter bagi kelompok rentan yang mengalami diskriminasi, seperti Hanam. Aku langsung disambut tuh, suruh ganti baju dulu, ngeringin rambut basah, dikasih air hangat dan kayak ditenangin dulu di situ. Enggak langsung ditanya kamu dari mana. Dan aku kayak di situ udah kayak ini tempat asing tapi kok nyambut banget gitu kan. Selama setahun, transpuan berusia 23 tahun ini tinggal di sana dan belajar banyak tentang HIV/AIDS. Demi bertahan hidup di Jakarta, ia terpaksa menjadi pekerja seks. Karena sudah melek dengan penularan HIV, Hanam disiplin menggunakan kondom. Aku udah berprinsip kayak nggak mau lepas gitu kan. Pada 2022, Hanam bekerja sebagai petugas lapangan di Yayasan Intermedika Prana. Tugasnya mengedukasi perempuan pekerja seks di Jakarta Selatan tentang penularan HIV/AIDS. Yang direkrut itu dari populasi pekerja seks itu. Jadi kayak mereka lah yang tahu mana yang pekerja seks, mana yang bukan gitu. Hanam mendatangi lokasi-lokasi perempuan pekerja seks, menawarkan tes HIV secara sukarela yang sering disebut tes VCT. Layanan ini gratis, dan Hanam siap mendampingi mereka tes di puskesmas ataupun rumah sakit. Kalau mereka sadar akan kesehatannya kan jadi kayak perubahan perilaku gitu. Kita tuh lebih baik mengetahui status di awal masih sehat ketimbang udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah di fase AIDS. Misalnya masih sehat, masih negatif, kita terus rajin tes. Kan kita setiap 3 bulan sampai 6 bulan tuh kita upgrade status kesehatan kita. Jikapun nanti tiba-tiba positif, kan itu kayak kita secepatnya untuk akses ARV. Edukasi tentang pentingnya penggunaan kondom juga selalu diberikan saat tes VCT. Biasanya kalau tes di layanan itu nanti habis tes dapat hasil dikasih kondom juga.
sama dokternya, ini jangan sampai lepas kondom ya, hasilnya masih bagus nih, masih negatif gitu. Kita kan juga difasilitasi buat membagikan juga kan buat teman-teman gitu kan, jangan sampai lepas kondom ya gitu kan, kayak kita kasih. Saban bulan, Hanam mesti bisa mengajak 30 orang tes VCT. Sayangnya, target itu sulit terpenuhi. Orang yang misalkan belum tahu gitu kan, serem banget HIV gitu kan, aku sehat kok ngapain aku tes, kecuali aku sakit baru aku ini gitu kan. Aku udah punya dokter pribadi, dia punya duit tapi kan belum tentu dia tes gitu. Banyak ditolak juga dari hotspot gitu, kayak misalkan udah dari tempatnya bilang gini, enggak kita udah punya dokter pribadi, ada yang kayak gitu juga. Kita nggak mau dari lembaga masuk gitu, nggak mau, ntar ada penggerebekan. Realitanya, perempuan pekerja seks itu beragam. Misalnya dari sisi pendapatan. Tiap kelompok butuh cara pendekatan yang berbeda. Yang di lokalisasi itu kita kan datangin langsung, kita edukasi langsung. Tapi kalau misalkan yang kayak kelasnya agak atas itu kan biasanya kan mereka nongkrongnya di mana nih gitu kan, kita datengin. Kayak misalkan nongkrong di bar ini gitu kan, yaudah kita jadi teman mereka dulu. Awalnya kayak minta nomor telepon atau sosial media, habis itu kita kasih informasi, terus kayak mereka tertarik, mereka tes. Tanggung jawab kian berat kala hasil tes VCT pekerja seks yang ia dampingi positif. Kaget pasti ya, ada yang nangis, ada yang kayak misalkan mereka udah tahu pun kita nggak boleh sabar ya, kamu it's okay gitu. Kita dapat pelatihan juga kalau misalkan kita dapat temuan yang positif, beri waktu buat dia, tapi jangan yang lama banget gitu, mungkin 1 minggu tuh mungkin udah mulai tenang gitu, pelan-pelan aja gitu, maunya pelan-pelan ayo akses obat. Karena kan jangan sampai nih lost to follow up gitu kan, hilang gitu entah di mana. Kalau yang positif tuh kita harus jaga banget, jangan sampai dia putus obat, jangan sampai dia tuh berhubungan terus nggak pakai kondom dan menularkan banyak gitu kan. Tak sedikit dari mereka yang positif justru menolak pengobatan antiretroviral ARV maupun penggunaan kondom. Dia pekerja seks tapi kan dia udah punya pasangan, udah hamil pas tes tapi hamilnya masih muda gitu kan. Sebenarnya masih ada waktu 6 bulan kalau akses tuh anaknya bisa selamat, tidak ikut ibunya, tapi nggak mau akses gitu. Ada juga yang akhirnya berpulang. Teman aku ini dampingin sampai dia tuh meninggal di sampingnya. Dia tuh sangat berterima kasih udah ditolong sama teman aku ini, kayak semangatin dia tapi dianya ini jadi kayak dia merasa bersalah tapi merasa berterima kasih sama si teman aku ini, dan sampai meninggal lagi sama teman aku gitu. Pengalaman pahit dan duka ini justru menyemangati Hanam untuk makin gencar mengedukasi. Aku dulu yang nggak tahu gitu sama sekali gitu kan, dan setidaknya tahu terus kayak lebih menjaga diri gitu kan. Aku tuh pengen kayak teman-teman juga kayak lebih aware dengan kesehatannya gitu, apalagi yang masih muda-muda gitu kan. Ayo loh, aku aja deh, aku pasti bisa ngajak mereka juga gitu kan. Kayaknya aku nggak bakalan berhenti sebelum mereka tuh sadar juga gitu. Meski tak bakal mundur sejengkal pun, Hanam sempat tertegun begitu mendengar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru akhirnya disahkan. Sebab pasal kontrasepsi yang berpotensi mengkriminalkan petugas lapangan seperti dirinya kembali masuk. Sedih sih, kemarin tuh kayak pas RKUHP sekarang jadi KUHP gitu kan. Udah teman-teman yang kayak aduh kita udah berjuang dengan bertahun-tahun akhirnya disahkan juga gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Lantas strategi apa yang Hanam jalankan guna menghindari potensi kriminalisasi? Simak kisahnya esok. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.